Halo, selamat datang kembali di KHK Channel, channel yang membahas hukum gereja Katolik secara sistematis dan mudah dipahami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep dasar dalam hukum kanonik, yaitu tentang subjek hukum. Materi ini diambil dari Kanon 96 sampai 123 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 yang membahas tentang kedudukan kanonik perseorangan dan badan hukum. Mengingat begitu penting dan luasnya tema ini, maka akan dibagi menjadi beberapa episode pembelajaran. Mengapa topik ini penting? Karena setiap hak dan kewajiban dalam gereja selalu melekat pada seseorang atau sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, sebelum membahas hak, kewajiban, jabatan, atau struktur gereja, kita perlu terlebih dahulu memahami siapa yang sebenarnya menjadi subjek hukum dalam gereja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan subjek hukum? Dalam bahasa hukum, subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Kitab hukum kanonik menggunakan istilah Latin persone atau pribadi-pribadi untuk menunjuk subjek hukum. Pada umumnya, terdapat dua kategori utama. Pertama, perseorangan atau pribadi fisik, atau dalam bahasa Latin persona physica. Lalu yang kedua, badan hukum atau pribadi yuridis, atau yang sering disebut persona juridika. Namun, perlu diketahui bahwa ketika membahas hukum kanonik, istilah pribadi tidak selalu berarti manusia dalam pengertian sehari-hari. Istilah ini memiliki makna teknis dan yuridis. Karena itu, lebih tepat jika kita menggunakan istilah yang lebih luas, yaitu subjek hukum. Apa arti istilah pribadi dalam hukum kanonik? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendengar kata pribadi atau persona, yang terlintas dalam pikiran kita adalah manusia. Misalnya ketika gereja berbicara tentang martabat pribadi manusia atau hak asasi manusia. Namun dalam hukum kanonik, istilah persona digunakan dalam arti khusus. Kitab hukum kanonik bahkan mengakui adanya pribadi yuridis, yaitu entitas yang bukan manusia tetapi diperlakukan sebagai subjek hukum. Contohnya, keuskupan, paroki, seminari tertentu, lembaga hidup bakti, yayasan gerejawi tertentu. Semua itu dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum gereja. Karena itu, ketika membaca kata persona dalam kitab hukum kanonik, kita tidak boleh langsung mengartikannya sebagai manusia. Kita harus melihat konteks penggunaannya. Siapa yang menjadi pribadi fisik atau perseorangan dalam gereja? Menurut Kanon 96, dengan baptis seseorang digabungkan pada gereja Kristus dan dijadikan persona di dalamnya. Artinya, seseorang memperoleh status sebagai pribadi dalam tata hukum gereja melalui pembaptisan. Dengan pembaptisan, seseorang tidak hanya menjadi anggota gereja secara spiritual, tetapi juga menjadi subjek hukum dalam gereja. Karena itu, seseorang yang telah dibaptis memiliki hak-hak tertentu, kewajiban-kewajiban tertentu, dan kedudukan hukum tertentu dalam gereja. Misalnya, hak menerima sakramen, hak memperoleh pendidikan iman, hak menyampaikan pendapat demi kebaikan gereja. Namun sekaligus juga memiliki kewajiban, misalnya kewajiban memelihara persekutuan gereja, kewajiban menghayati iman Kristiani, juga kewajiban untuk taat kepada para gembala gereja yang sah. Lalu, apa itu pribadi yuridis atau badan hukum? Selain pribadi fisik atau perseorangan, hukum gereja mengenal pribadi yuridis atau badan hukum.
menurut Kanon 113 paragraf 2 dan juga Kanon 115, pribadi yuridis atau badan hukum adalah kumpulan orang atau kumpulan benda yang memperoleh kepribadian hukum. Kepribadian hukum ini didapat melalui pertama, karena hukum sendiri memberikan status tersebut atau ipso iure. Kedua, karena diberikan oleh otoritas gereja yang berwenang. Dengan adanya status ini, suatu lembaga dapat bertindak dalam bidang hukum, misalnya, sebuah paroki dapat memiliki aset, sebuah keuskupan dapat membuat kontrak, sebuah lembaga religius dapat memiliki hak dan kewajiban tertentu. Meskipun bukan manusia, hukum memperlakukannya sebagai subjek hukum. Lalu apa sebenarnya definisi subjek hukum menurut Kanon 113 paragraf 2? Kanon ini memberikan definisi yang sangat penting, bahwa selain perseorangan atau pribadi fisik, dalam gereja juga ada badan hukum, yakni subjek kewajiban dan hak dalam hukum. Inilah inti pengertian pribadi dalam arti hukum. Jadi, ketika hukum kanonik berbicara tentang pribadi, yang dimaksudkan ialah pihak yang mampu menjadi pemegang hak dan kewajiban, baik itu manusia yang telah dibaptis maupun lembaga yang diakui oleh hukum gereja. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang subjektivitas hukum dan kapasitas bertindak. Di sini kita perlu memahami dua istilah yang berbeda. Yang pertama, subjektivitas hukum, lalu yang kedua, kapasitas untuk bertindak. Subjektivitas hukum berarti kemampuan untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan kapasitas bertindak berarti kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara sah. Seseorang bisa saja memiliki subjektivitas hukum, tetapi belum memiliki kapasitas bertindak penuh. Misalnya, seorang anak yang telah dibaptis, ia adalah subjek hukum dalam gereja. Ia memiliki hak dan kewajiban tertentu. Namun, dalam banyak hal, ia belum dapat bertindak sendiri secara penuh, karena mungkin keterbatasan usia dan kematangan. Nah, perbedaan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kanon 98. Mengapa pemahaman subjek hukum ini penting? Pemahaman mengenai subjek hukum merupakan fondasi seluruh sistem hukum gereja. Tanpa mengetahui siapa yang menjadi pemegang hak dan kewajiban, kita juga tidak dapat memahami hak dan kewajiban umat beriman, jabatan gerejawi, administrasi harta benda gereja, lembaga-lembaga gerejawi, maupun proses peradilan gereja. Karena itu, pembahasan tentang pribadi fisik atau perseorangan dan badan hukum atau pribadi yuridis ditempatkan pada bagian awal kitab hukum kanonik. Saudara-saudari terkasih, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan 3 hal penting. Pertama, subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban gereja. Lalu yang kedua, hukum kanonik membedakan antara perseorangan atau pribadi fisik dan pribadi yuridis atau badan hukum. Dan yang ketiga, istilah pribadi dalam hukum kanonik memiliki arti teknis yuridis yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Pada video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai status kanonik perseorangan atau pribadi fisik menurut Kanon 96 dan implikasi pembaptisan dalam tata hukum gereja. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Tuhan memberkati.